Ketika sedang berhenti di lampu merah, Karin terkejut melihat seorang pengamen yang sangat mirip dengan suaminya yang menghilang 4 tahun lalu. Siapa sebenarnya pengamen itu? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Karin menahan napas, menikmati sorak-sorai yang membanjiri ruang fashion show di jantung kota Jakarta yang gemerlap. Di bawah lampu sorot yang menyilaukan, ia melangkah anggun. Gaun penutup koleksi terbarunya, Metamorfosa, adalah mahakarya. Sutra hitam yang dramatis, dihiasi bordir emas yang melambangkan sayap kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong. Gaun itu bukan hanya pakaian, itu adalah autobiografinya. Kilatan lampu kamera berkali-kali menyambutnya saat ia berjalan di catwalk. Senyum lebar terlukis di wajahnya, senyum kemenangan seorang seniman yang telah menemukan panggungnya. Hari ini, ia sekali lagi membuktikan bahwa Karin, desainer yang karyanya dalam 2 tahun terakhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, telah mencapai puncak barunya, kehidupan barunya yang mapan, yang ia bangun dari puing-puing keputusasaan. Setelah sesi foto dan salam dengan beberapa fashion editor ternama yang memujinya setinggi langit, Karin segera kembali ke ruang ganti yang ramai. Kaki jenjangnya terasa pegal, namun rasa puas mengalahkan segalanya. Ia meletakkan tas tangan mahalnya dan meraih ponselnya. Sebuah notifikasi pesan dari Bagas langsung muncul. Calon suaminya, pria yang menjadi jangkar dalam badai hidupnya. Selamat ya, calon Nyonya Pranata, fashion showmu hari ini sukses besar. Persis seperti yang aku duga, koleksi Metamorfosa itu benar-benar luar biasa. Maafkan aku sayang, rapat di Singapura ini mendadak diperpanjang. Aku sangat berharap bisa di sana bersamamu, merayakan langsung dan melihat mata penuh kebahagiaanmu. Karin tersenyum tipis saat membaca pesan itu. Bagas selalu tahu bagaimana menggunakan kata-kata yang tepat. Mereka akan menikah 6 bulan lagi. Bagas adalah seorang eksekutif muda di industri keuangan, mapan, tampan, dan dewasa. Dia memberinya stabilitas finansial dan emosional, menambal lubang-lubang ketidakamanan yang ia miliki sejak lama. Bagas adalah masa depan yang terang, jauh dari masa lalu yang gelap dan berdebu. Namun, senyum itu perlahan memudar. Seolah ada awan tipis yang melintas di atas cahaya kemenangannya. Sekuat apapun ia mencoba, bayangan Saka, mantan suaminya, sesekali masih menyelinap. Terutama ketika ia mencapai kesuksesan yang pernah mereka impikan bersama. 4 tahun. 4 tahun yang terasa seperti seumur hidup sejak ia ditinggalkan begitu saja. Saat itu, 4 tahun lalu, perekonomian mereka masih sulit. Sangat sulit. Mereka tinggal di kontrakan sempit dengan dinding yang lembab. Karin masih menjadi desainer pemula yang karyanya hanya dikenal di lingkaran kecil. Saka, suaminya, bekerja sebagai pelayan di restoran sederhana. Penghasilan mereka pas-pasan. Seringkali uang di dompet hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan dan membeli bahan makanan murah dari pasar. Namun, di tengah kemiskinan itu, hubungan mereka harmonis. Mereka saling menertawakan kelaparan mereka, berpelukan di malam hari di bawah selimut tipis, dan Saka selalu memuji setiap sketsa desain Karin, meyakinkannya bahwa suatu hari namanya akan dikenal dunia. Kita hadapi ini berdua, Rin. Semua dimulai dari bawah, kata Saka. Suaranya penuh optimisme yang menular. Lalu hari itu datang. Pagi yang biasa, tanpa pertengkaran, tanpa tanda-tanda. Karin bangun dan mendapati Saka sudah tidak ada. Ia hanya meninggalkan selembar kertas robek dari buku. Tulisan tangan yang ia kenal baik, yang kini terasa asing dan dingin. Aku harus pergi, jalani hidup baru yang lebih baik tanpaku. Sejak hari itu, Karin merasakan trauma yang mendalam, bukan hanya karena perpisahan, tetapi karena misteri dan pengabaian. Dia merasa seperti sebagian dirinya dicabut paksa. Ia mencari kemana-mana,
ke setiap tempat yang mungkin, dari kantor polisi hingga rumah sakit. Ia menghubungi keluarga Saka, teman-teman lama, bahkan rekan kerjanya di restoran, tetapi tidak ada satupun yang tahu. Saka menghilang, seolah ditelan bumi, meninggalkan Karin sendirian, hancur, dan penuh pertanyaan yang menghantui. Rasa sakit itu, alih-alih melumpuhkan, justru menjadi cambuk. Waktu yang berlalu menjadi penyembuh, sekaligus pemantik semangatnya. Karin memilih bangkit. Ia berhenti menyalahkan diri sendiri dan mengalihkan obsesi pencariannya menjadi obsesi untuk berhasil. Ia mencurahkan seluruh energinya pada desain, belajar pola-pola baru, bereksperimen dengan warna. Ia juga mempelajari pemasaran digital secara otodidak. Ia memamerkan karyanya di media sosial, dan perlahan karyanya viral. Satu persatu, butik besar meliriknya. Ia bisa melangkah sejauh ini karena ia memutuskan bahwa ia pantas mendapatkan yang lebih baik. Terlepas dari kepergian Saka, ia telah membuktikan dirinya pada dunia. Karin mengemasi tasnya. Di luar ruangan, ia berpapasan dengan Lita, pemilik salah satu brand ternama yang baru saja memberinya tawaran kolaborasi besar yang akan melambungkan namanya ke pasar Asia. Gimana, Rin? Keren kan tawaranku? Kita bisa jadi partner yang gila, goda Lita. Matanya berbinar. Karin tersenyum. Aku pikirkan baik-baik ya, Ta. Aku butuh istirahat semalam untuk memproses semua ini. Ia menuju lift dan turun ke lobi parkir. Tak lama, mesin mobil mewah Eropa miliknya menderu pelan, meninggalkan gemerlap kota menuju kedamaian rumahnya di kawasan elit. Perjalanan terasa lancar hingga ia terhenti di lampu merah panjang di persimpangan Jalan Sudirman yang ramai. Jendela mobilnya yang kedap suara membuatnya terisolasi dari dunia luar. Saat ia bersandar di kursi, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada seorang pria di balik kaca jendela mobil. Pria itu berdiri di trotoar, bersandar pada tiang lampu, dengan gitar usang di tangannya. Ia menyanyikan lagu lama, sebuah melodi yang Karin kenal, dengan suara serak, meminta receh dari mobil-mobil yang berhenti. Jantung Karin serasa berhenti berdetak, matanya menyipit, fokus menembus cahaya lampu jalan yang remang dan asap knalpot. Pria itu adalah Saka, bukan Saka yang ia ingat. Pria yang bersih, penuh tawa, dengan mata berkilauan penuh rencana. Saka yang ini tampak jauh lebih lusuh, kurus, dan rambut yang lebih panjang dan tak terawat. Ada luka lelah dan keputusasaan di matanya. Namun, bentuk wajah itu, caranya memetik senar gitar, postur bahunya yang sedikit membungkuk, tidak mungkin salah. Karin spontan menurunkan jendela mobilnya. Jantungnya berdebar kencang, memukul rusuknya dengan keras. Saka, yang sedang bersiap mengamen, tiba-tiba melihat ke arahnya. Matanya yang kosong melebar karena terkejut, seolah ia baru saja melihat hantu dari masa lalu. Ekspresinya berubah, dari lelah menjadi panik. Rasa takut dan bersalah terlihat jelas di wajahnya yang kotor. Air mata Karin mengalir tanpa terasa. 4 tahun rasa sakit, kebingungan, dan trauma mendadak membanjirinya. Kenapa dia di sini? Kenapa dia menghilang? Mereka hanya saling menatap dalam keheningan yang memekakkan telinga. Terpisah oleh kaca jendela dan jurang 4 tahun yang menyakitkan, tiba-tiba lampu berubah hijau. Klakson mobil di belakangnya membuyarkan momen itu. Karin tersentak. Tangannya gemetar di setir. Ia tidak bisa bergerak. Ia harus bicara. "Maju, Mbak, cepat, jangan melamun," teriak pengemudi dari mobil belakang. Karin akhirnya menginjak pedal gas, melajukan mobilnya dengan linglung. Tidak, ia tidak boleh kehilangannya lagi. Ia meminggirkan mobil di minimarket terdekat, memarkirkannya sembarangan, dan langsung berlari kembali ke persimpangan. Ia tidak peduli dengan sepatu haknya atau pakaian mahalnya. Napasnya memburu, keringat membasahi pelipisnya. Tetapi Saka sudah tidak ada. Hanya ada sisa-sisa kardus dan beberapa pengamen lain. Karin menyisir area trotoar.
Di antara gerobak kaki lima dan kerumunan, ia memanggil namanya, berharap ia akan muncul. Nihil. Pria itu pergi, menghilang secepat ia muncul, seolah dia hanya ilusi yang diciptakan oleh traumanya sendiri. Ia mencari selama 15 menit, hingga ia harus menyerah, menyadari ia telah kehilangan jejak untuk kedua kalinya. Dalam keputusasaan, ia masuk kembali ke mobil, menyandarkan kepala ke setir, dan menangis terseduh-seduh. Ia butuh jawaban. Mengapa ia pergi? Kemana ia selama 4 tahun ini? Semua kesuksesannya terasa hampa tanpa penutupan ini. Malam itu, saat Karin duduk sendiri di sofa, Bagas datang memberi kejutan. Ia berhasil memajukan penerbangannya dan membawakan buket bunga mawar putih, bunga favorit Karin. "Aku tahu aku harusnya ada di sana," kata Bagas hangat. "Jadi setidaknya, malam ini aku mau merayakannya sama kamu. Lupakan pekerjaanmu sebentar." Ia mengajak Karin makan malam di sebuah restoran yang menawarkan pemandangan kota. Karin menghargai kejutan itu. Bagas selalu tahu bagaimana cara membuatnya merasa aman dan dihargai. Ia mengangguk dan mempersiapkan diri. Mereka naik mobil Bagas. Perjalanan terasa menyenangkan. Bagas berbicara tentang rencana masa depan mereka, tentang rumah impian yang akan mereka beli, dan bagaimana ia akan membangunkan studio desain khusus untuk Karin. Namun, saat mobil mereka berhenti di lampu merah, di jalan berbeda, kenangan siang tadi membuat Karin waspada. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, pandangannya menyapu setiap sudut, dan ia melihatnya lagi. Saka. Kali ini ia berada di seberang jalan, sedang mengumpulkan gitarnya dan sebuah topi usang. Ia tampak bersiap untuk pergi. Punggungnya terlihat jelas di bawah lampu jalan yang kekuningan. Rasa takut kehilangan menguasai Karin. Kali ini, ia tidak akan membiarkannya lolos. Tanpa berkata apa-apa kepada Bagas, Karin membuka pintu mobil. "Rin, mau kemana? Lampu masih merah?" tanya Bagas terkejut, tangannya terulur. Karin tidak menjawab. Ia melompat keluar, berlari melewati zebra cross, dan berteriak sekuat tenaga, "Saka, tunggu!" Saka menoleh. Begitu melihat Karin untuk kedua kalinya, wajahnya langsung pucat. Ia buru-buru memanggul tasnya dan mulai berlari menjauh, bergerak ke arah ganggang kecil yang penuh bayangan. Karin mengejar, berlari sekuat mungkin. Gaun malamnya yang indah terasa memberatkannya, membuat gerakan lari itu terasa canggung dan menyakitkan. "Aku mohon Saka, berhenti." Mereka terlibat kejar-kejaran yang sia-sia di tengah hiruk-pikuk pejalan kaki dan pedagang kaki lima. Saka, yang lusuh dan tampak ringan, dengan mudah menghilang ke lorong gelap sebuah gang sempit. Seolah-olah ia telah menjadi bagian dari bayangan malam. Karin kehilangan jejaknya, kecewa, lelah fisik dan mental. Ia tersungkur di trotoar yang dingin. Ia menangis. Air mata membasahi aspal, bercampur dengan debu jalanan. Ia merasa seperti kembali ke 4 tahun yang lalu, ditinggalkan tanpa kejelasan, berulang kali. Rasa sakit kegagalan itu merobek-robek hatinya. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam elegan berhenti di sampingnya. Itu mobil Bagas. Ia segera mendekati Karin, tanpa nada menghakimi, tanpa amarah karena ditinggalkan. Ia hanya berlutut di sampingnya. "Masuklah sayang," katanya lembut. Ia mengambil sebotol air mineral dari mobil dan menyodorkannya, lalu menyeka debu dari lengan Karin. Karin menggenggam botol itu erat-erat. Ia menghirup napas panjang, menenangkan dirinya. Bagas tidak bertanya apa-apa tentang siapa yang ia kejar atau mengapa. Ia hanya duduk di sampingnya, membiarkan Karin menarik napas. Merasa tidak enak, Karin akhirnya memberanikan diri. "Tadi, pria yang aku kejar itu Saka," bisiknya. Suaranya serak. Bagas terdiam sejenak, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Tetapi ia mengangguk tenang. "Aku sudah menduga, dia punya tatapan mata yang tidak bisa berbohong."
Karin menoleh. Aku pernah ceritakan. Sebelum kita memulai hubungan, dia menghilang 4 tahun lalu. Aku juga sudah mengajukan perceraian. Dan secara hukum, kami sudah berpisah. Tapi, aku tidak pernah mendapat penjelasan kenapa dia pergi. Aku butuh kejelasan itu. Itu yang membuatku tidak bisa benar-benar maju. Bagas hanya memegang tangannya. Tidak apa-apa, kamu sudah melewati yang terburuk. Kita akan atasi ini. Aku di sini. Reaksi Bagas yang dewasa dan tanpa tuntutan itu justru membuat Karin semakin merasa bersalah. Meskipun Bagas menunjukkan dukungan luar biasa. Beberapa hari setelah kejadian itu, hubungan mereka terasa canggung. Bagas tidak sekomunikatif biasanya. Panggilan teleponnya berkurang dan pesan-pesannya menjadi lebih singkat. Karin tahu Bagas sedang bergumul dengan kenyataan bahwa ada hantu masa lalu yang tiba-tiba muncul dan mengganggu ketenangan mereka. Mempertanyakan 6 bulan rencana pernikahan mereka. Tepat seminggu setelah pertemuan di lampu merah, sebuah pesan masuk ke ponsel Karin dari nomor yang tidak ia kenali. Jantungnya berdesir. Rin, ini Saka. Aku tahu kamu marah. Dan aku tahu aku tidak pantas. Aku harus memberikanmu penutupan. Aku mohon, temui aku sebentar. Untuk terakhir kalinya. Di tempat biasa, danau sunyi, jam 4 sore. Karin menatap pesan itu lama sekali. Haruskah ia pergi? Haruskah ia memberitahu Bagas? Ia tahu, jika ia pergi tanpa izin Bagas, ia akan merusak semua kepercayaan yang telah mereka bangun. Akhirnya, ia memutuskan untuk jujur. Ia menelepon Bagas di tengah rapat pentingnya. Aku dapat pesan dari Saka. Dia mengajakku bertemu, katanya. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Hanya terdengar suara kertas yang bergeser. Di mana? Tanya Bagas akhirnya. Suaranya tenang, tetapi terdengar jauh. Di danau sunyi, jawab Karin. Pergilah Rin, kata Bagas. Suaranya kini kembali tegas. Kamu perlu mendapatkan jawabanmu agar kamu benar-benar bebas. Aku percaya kamu. Kabari aku kalau sudah selesai. Danau sunyi adalah tempat yang sama indahnya seperti dulu. Di danau itulah dulu Saka melamarnya. 4 tahun tak mengubah ketenangan airnya atau bau tanah basah yang menenangkan. Ketika Karin tiba, Saka sudah menunggunya di bawah pohon rindang yang menjadi saksi cinta pertama mereka. Ia kini mengenakan kemeja sederhana, bukan kaos oblong seperti yang dikenakannya saat menjadi pengamen. Mungkin ia telah menggunakan sedikit uang terakhirnya untuk tampil layak. Saka berdiri saat Karin mendekat. Hai Rin, suaranya lebih dalam, sedikit parau, penuh emosi yang tertahan. Karin hanya mampu berdiri diam. Rasa marah, cinta, dan penasaran berjuang di dalam dadanya. Saka tersenyum tipis, senyum yang membuat hati Karin berdesir. Senyum Saka yang dulu. Kamu terlihat hebat, jauh lebih hebat dari yang aku bayangkan. Aku lihat di sosial media, koleksi metamorfosa itu brilian. Kamu sudah menjadi desainer besar. Kamu semakin cantik, karirmu melesat. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Tanya Karin, berusaha menahan emosinya. Aku selalu tahu, jawab Saka lirih, menatap sepatunya yang usang. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku hanya menjauh. Aku selalu memantau feed Instagrammu setiap ada kesempatan. Itu satu-satunya cara aku tahu kamu baik-baik saja. Meskipun aku melihatmu bersama pria lain. Setelah berbasa-basi sejenak, Saka akhirnya membuka kotak Pandora yang selama 4 tahun terkunci. Menceritakan kisah yang selama ini menjadi misteri menyakitkan. 4 tahun lalu, aku bukan hanya pelayan biasa. Aku sudah dijebak. Saka memulai. Matanya menatap air danau yang tenang. Rekanku di restoran itu ternyata terlibat jaringan penggelapan dana besar dari donasi fiktif. Mereka menggunakan aku sebagai operator, memalsukan tanda tangan dan data gaji.
Aku tidak tahu apa-apa, tapi semua bukti diarahkan ke aku. Aku dijadikan kambing hitam. Napas Karin tercekat. Kenyataan itu jauh lebih rumit daripada sekadar pria yang bosan dan lari. Tiba-tiba, aku dikejar. Aku panik. Aku tahu, aku akan masuk penjara untuk kejahatan yang tidak aku lakukan. Aku ingin memberitahumu, tapi aku takut mereka akan mengincarmu juga. Aku takut kamu malah terseret dalam kasus kriminal. Satu-satunya jalan keluar yang bisa kulakukan adalah dengan menghilang. Aku meninggalkan semua identitasku dan menjadi buronan. Karin meneteskan air mata. Air mata yang berbeda dari sebelumnya. Aku lari dari kota ke kota, mengubah namaku, mengubah penampilanku, menjadi pengamen, pekerja serabutan. Aku hidup dalam ketakutan. Tidak pernah tidur 2 malam berturut-turut di tempat yang sama. Tapi aku bersumpah, aku selalu memikirkanku. Aku selalu berharap kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa terbebani bayang-bayangku. Kenapa kamu tidak menghubungiku saat kasusnya selesai? Tanya Karin. Suaranya bergetar, antara lega dan marah. Saka menghela napas panjang. Kasusnya baru terungkap seminggu yang lalu. Teman lamaku itu akhirnya ditangkap dan dia mengaku, aku bebas. Aku bukan lagi buronan. Dia mengangkat bahu, senyum pahit terukir di wajahnya. Tapi saat aku lihat kamu, Rin, di lampu merah itu, aku tahu kamu sudah punya Bagas. Kamu sudah mengajukan perceraian. Kamu punya kehidupan yang stabil dan lebih baik. Aku yang lusuh ini, yang hanya bisa memberimu mimpi di kontrakan, tidak pantas lagi muncul dan merusak segalanya. Aku sudah terlambat. Karin tersenyum dalam tangisan. Air mata lega mengalir dari sudut matanya. Trauma berat yang ia pikul selama 4 tahun, perlahan-lahan terangkat. Ia akhirnya mendapatkan jawabannya. Itu bukan tentang cinta yang hilang atau pengkhianatan murahan, melainkan pengorbanan yang menyakitkan. Apakah kamu masih menyukaiku, Saka? Tanya Karin. Pertanyaan yang sudah lama ia simpan, menuntut kejujuran terakhir. Saka menatapnya. Matanya penuh dengan kesedihan, kejujuran, dan penyesalan yang mendalam. Tentu saja. Sangat. Sampai sekarang, setiap kali aku bernyanyi di pinggir jalan, aku membayangkan aku bernyanyi untukmu. Tapi Bagas lebih baik, Rin. Dia pria baik yang setara dengan Karin yang sekarang. Aku sudah melepaskanmu 4 tahun lalu agar kamu bisa terbang. Jangan pernah kembali menjadi kepompong. Terima kasih, Saka, bisik Karin. Itu adalah ucapan terima kasih untuk perpisahan yang jujur. Sebuah ucapan selamat tinggal sejati. Mereka berpisah di tepi danau itu. Kali ini tidak ada lari atau pengejaran, hanya janji untuk saling mendoakan. Karin langsung menaiki taksi dan menuju ke kantor Bagas. Ia menemukan Bagas sedang berada di mejanya. Tampak sibuk, namun matanya memancarkan kecemasan yang tersembunyi. Saat Bagas melihatnya, wajahnya yang tegang langsung melembut. Ia berdiri. Rin, bagaimana? Karin berjalan mendekat. Ia meraih tangan Bagas, menatap mata calon suaminya dalam-dalam. Ia melihat stabilitas, kejujuran, dan kesabaran di sana. Aku sudah dapat jawabannya, Gas, kata Karin. Suaranya tegas dan tenang. Dia bukan pergi karena tidak cinta, tapi karena melindungi aku dari sesuatu yang sangat buruk. Kisah kami sudah selesai. Semua beban di masa lalu itu sudah aku lepaskan. Ia merasakan beban terakhir di pundaknya menghilang. Aku memilih kamu, Gas. Aku memilih kita. Mulai sekarang, aku tidak akan lari dari perasaan ini. Aku ingin menjalani hubungan yang lebih tulus lagi denganmu, tanpa ada bayangan masa lalu yang menghantui. Bagas tersenyum lega. Aku selalu menunggumu. Aku tahu, kamu hanya butuh penutupan. Selamat datang kembali, sayang. Karin membalas senyumannya. Saat ia menutup mata, rasa sakit yang lama perlahan-lahan sembuh, digantikan oleh kepastian dan masa depan yang baru. Secerah sutra emas dalam koleksi terbarunya,
dirajut bersama Bagas.